Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan case study ekspor impor manufaktur dengan anggota saya sendiri, Nova Syafiq, lalu ada Jonathan Sebastian, Raul Razan, Alda Mile, dan Angelica Juliet. Next, Joe. Indonesia, sistem ekonomi pasar Indonesia. Sistem ekonomi pasar yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi Pancasila secara praktis, liberal secara struktur pasar. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kelemahan sistem ekonomi campuran adalah perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu lama. Next, Joe. Ekspor manufaktur Indonesia di bidang otomotif. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat kinerja ekspor mobil buatan dalam negeri atau CBU pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga 25%. Capaian tersebut didapat bila membandingkan performa secara bulanan atau Januari 2022 ke Februari 2022, di mana sebelumnya ekspor sebanyak 24.510 unit menjadi 30.669 unit. Hanya saja, realisasi tersebut belum begitu gemilang jika melihat tingkat ekspor pada periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar ekspor mobil secara CBU masih diberikan oleh Daihatsu dan Toyota. Sementara itu, ekspor kendaraan secara terurai atau CKD selama periode terkait mengalami penurunan 3,1% dari Januari 2022. Jika menarik garis lebih panjang secara tahunan, tingkat penurunannya lebih besar, yaitu minus 35,7%. Hal serupa juga terjadi pada kinerja ekspor komponen otomotif. Bulan lalu, capaiannya turun 40% dari Januari 2022. Tetapi bila dibandingkan periode sama tahun lalu, penurunannya tidak terlalu dalam, yaitu hanya 27,6%. Next, Dev. Impor manufaktur Indonesia di sektor militer dan transportasi. Indonesia resmi memesan 42 pesawat jet tempur Rafale buatan produk Dassault Rafale Prancis. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, yang sedang melakukan lawatan ke Indonesia. Melalui akun Twitter pribadinya, Parly mencuitkan sudah resmi Indonesia memesan 42 Rafale. Dari 42 komitmen pembelian pesawat tempur itu, baru 6 pesawat yang akan dikirim pada tahap pertama. Indonesia juga akan membeli 2 kapal selam buatan Prancis, yakni Scorpion. Kapal selam ini memiliki daya jelajah hingga kedalaman 300 meter di bawah permukaan laut. Pembelian kapal selam ini salah satu kesepakatan PT PAL dengan Naval Industries. Pada tanggal 21 Januari 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tahap pertama, sekaligus meletakkan batu pertama proyek tersebut. Jalur kereta kecepatan tinggi Jakarta-Bandung direncanakan akan mulai beroperasi pada Juni 2023 seiring pembangunan tahap kedua Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya. Next, Joe. Korea Utara. Sistem ekonomi pasar Korea Utara. Korea Utara menganut sistem ekonomi komando atau sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya. Semua bentuk produksi dan distribusi dimiliki dan dikelola negara, jadi lebih mudah dilakukan pengawasan. Kelemahan sistem ekonomi sosialis adalah menghilangkan hak kebebasan individu dan hak kepemilikan pribadi. Next, year. Korea Utara telah terlibat dalam perdagangan obat bius sejak 1970-an. Ketika gagal membayar utang internasionalnya dan memerintahkan kedutaannya untuk mendanai dirinya sendiri. Salah satu cara yang awalnya dilakukan kedutaan adalah selalu lintas obat-obatan yang dengan menggunakan kelebihan diplomatik. Metamfetamin, Korea Utara menjadi terkenal karena kemurniannya yang tinggi, 99%. Yang tidak mengherankan mengingat obat-obatan itu diproduksi di pabrik-pabrik milik negara di bawah pengawasan ahli kimia profesional. Namun sejak pertengahan 2000-an, aktivitas obat terlarang tampaknya telah diprivatisasi dengan negara yang tampaknya mengambil peran lebih kecil dalam manufaktur, transportasi, dan distribusi metamfetamin. Perbatasan Korea Utara Cina adalah salah aktivitas ekonomi. Diperkirakan hingga seperempat penduduk Dandong melakukan bisnis yang melibatkan Korea Utara. Satu contoh kegiatan ekonomi tersebut adalah pabrik-pabrik tekstil dijalankan dan dikelola oleh Korea Utara. Diekspor di bawah label Made in China, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pakaian yang diproduksi di tempat tersebut berasal dari Korea Utara. Untuk impor manufaktur, Korea Utara juga banyak mengimpor manufaktur dari Indonesia. Antara lain kaos kaki, mantel dan baju hangat, jas hujan, jubah untuk laki-laki, jas hujan juga untuk perempuan, suku cadang pompa air, suku cadang perakitan sirkuit elektronik, kabel koaksial dengan konektor, dan paket pos. Sistem ekonomi pasar Cina saat ini menganut sistem ekonomi pasar sosialisme.
Kelebihan sistem ekonomi ini yaitu semuanya dikendalikan berada di tangan pemerintah sehingga tidak terjadi kesenjangan dan mudah membuat peraturan terhadap pembentukan harga barang dan jasa. Namun kelemahan sistem ekonomi sosialis ini adalah hak kebebasan yang dilarang oleh pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. China adalah sebagai produsen produk manufaktur nomor 1 di dunia. China adalah negara pengekspor besar di dunia karena spesialisasinya dalam sejumlah kategori produk yang ada di dunia, dan terutama tidak ada negara yang menandingi China dalam hal ketersediaan produk. Seiring dengan industri teknologi yang juga mendominasi, yang terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya dalam mesin listrik, pakaian, suku cadang mobil, furnitur, pencahayaan, casing, tas ataupun dompet. Dan dari sini kita bisa menemukan semuanya di kota Shenzhen, China, yang dianggap sebagai pusat karena pusat pertumbuhan produsen dan penyedia layanan yang sangat mudah diakses. Untuk impor manufaktur China sendiri, di sini kita dapat melihat alat optik, komponen komputer, dan juga otomotif. Menurut pada tahun 2020, China mengimpor sebanyak 132 miliar dolar dalam mesin dan peralatan dan menjadi importir mesin dan peralatan terbesar ketiga di dunia. Pada tahun yang sama, mesin dan peralatan adalah produk yang paling banyak diimpor keempat di China. China juga mengimpor mesin dan peralatan terutama dari Jepang, Jerman, Korea Selatan, China Taipei, dan juga Amerika Serikat. Pasar impor dengan pertumbuhan tercepat di mesin dan peralatan untuk China antara 2019 dan 2020 ada Singapura, China Taipei, dan juga Vietnam. Oke, selanjutnya adalah Korea Selatan. Nah, kita tahu bahwa perusahaan manufaktur dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, karena Korea Selatan adalah salah satu keajaiban ekonomi di Asia, berdasarkan data dan fakta bahwa dalam waktu yang relatif singkat, Korea Selatan menjadi negara industri modern dengan kekuatan ekonomi yang telah diakui oleh dunia. Nah, industri Korsel berfokus pada pasar ekspor dengan menggunakan konsep internasionalisasi yang merupakan visi dari pemerintahan Korea Selatan dalam mencapai penguasa pangsa pasar di sektor perindustrian berskala global. Dikarenakan konsumsi impor dalam negeri yang tinggi, menjadi alasan bagi pemerintah Korea Selatan untuk menjalankan kebijakan industri. Substitusi impor terkhusus di bidang manufaktur seperti tekstil dan berbagai macam barang jadi untuk memenuhi konsumsi produksi dalam negeri. Akan tetapi, ekspor tetap menjadi sumber utama perdagangan luar negeri. Korea Selatan berhasil mengembangkan perekonomiannya sehingga menjadi salah satu negara kapitalis dunia. Kontribusi tetap tiap tahunnya melalui sektor industri terhadap pertumbuhan GDP Korea Selatan. Industri Korea Selatan terdiri atas manufaktur, pertambangan, konstruksi, listrik, air, dan gas. Mesin pertumbuhan ekonomi utama adalah industri manufaktur. Berdasarkan data dan fakta, pada tahun 1980-an, dari 34% jumlah GDP industri, sektor manufaktur menyumbang sebesar 23% di tahun 1980. Di tahun 2014, manufaktur menyumbang 38% dari 39% GDP industri. Industri manufaktur Korea Selatan yang utama adalah peralatan listrik dan elektronik, produk metal, kimia, peralatan transportasi, dan mesin. Manufaktur Korea Selatan dalam negeri meningkat dari 55 menjadi 65% antara pertengahan tahun 1990 dan 2000-an. Secara keseluruhan, produksi manufaktur Korea Selatan di kawasan Asia Timur meningkat dari 7% jadi 11% pada pertengahan 2000-an. Pada tahun 2015, manufaktur Korsel berada di posisi kelima sebagai negara dengan industri manufaktur terbesar. Amerika Serikat, sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika adalah sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis adalah menyediakan setiap individu kesempatan lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis adalah kompetensi yang bebas dan tidak terbatas yang mengakibatkan banyak keburukan yang terjadi dalam masyarakat.
Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki ekspor ekonomi terbesar kedua di dunia dan ekonomi paling kompleks kelima menurut Economic Complexity Index atau ACI. Pada tahun 2015, Amerika mengekspor 1,32 triliun dolar dan mengimpor 2,16 triliun dolar, menghasilkan neraca perdagangan negatif sebesar 777 miliar dolar. Pada tahun 2015, PDB Amerika Serikat adalah 18 triliun dolar dan PDB per kapita adalah 5,61 dolar. Ekspor paling utama Amerika Serikat adalah refined petroleum sebesar 68,1 miliar dolar. Pesawat, helikopter, dan pesawat ruang angkasa itu sebesar 65,7 miliar dolar. Mobil 57,3 miliar dolar, turbin gas 38,8 miliar dolar, dan kemasan obat sebesar 38,6 miliar dolar. Dengan menggunakan 1992 revisi klarifikasi HS atau harmonisasi sistem, impor utama adalah cars 169 miliar dolar, crude petroleum sebesar 12 miliar dolar, komputer 91 miliar dolar, suku cadang kendaraan 66,7 miliar dolar, dan medikamen package itu sebesar 64,6 miliar dolar. Sistem ekonomi Rusia ekonomi campuran yang merupakan campuran ekonomi pasar bebas, liberalis, dan common economies. Kelemahan sistem ekonomi campuran adalah pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan karena sektor produksi yang lebih menguntungkan dikelola pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi campuran adalah swasta tidak semena-mena mengeksploitasi sumber daya dan penetapan harga lebih terkendali. Ekspor manufaktur Rusia di berbagai sektor. Komoditas terbesar ekspor-impor Rusia Indonesia berasal dari sektor non-migas sejak invasi dilancarkan Rusia ke pekan lalu. Hubungan ekspor-impor ini masih sangat dinamis, namun tak seperti banyak negara lain belum ada sanksi yang diberlakukan Indonesia kepada negara bekas Uni Soviet tersebut. Saat ini Singapura masih menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang berani memberlakukan pembatasan transaksi dengan Rusia. Sanksi ekonomi lain diterima Rusia diantaranya dari Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat. Hubungan ekspor-impor Indonesia-Rusia dalam 6 tahun ke belakang mengalami pasang surut, terutama sejak 2020 atau awal pandemi COVID-19. Mengutip data Kementerian Perdagangan, ekspor-impor Indonesia dengan Rusia pada 2021 menyentuh nilai 2,7 miliar dolar Amerika. Angka tersebut naik 42,25% dibandingkan pada 2020 yang hanya menyentuh 1,93 miliar dolar. Nilai ekspor-impor 2021 ini menjadi pencapaian tertinggi dalam beberapa tahun ke belakang. Sementara pada 2020 ekspor-impor Indonesia ke negara pimpinan Presiden Vladimir Putin ini hanya 1,49 miliar dolar. Adapun rencana yaitu impor migas sebesar 44,87 juta dolar serta impor non-migas 1,21 miliar dolar. Sementara ekspor Indonesia ke Rusia adalah kebutuhan non-migas seperti lemak hewani dan minyak. Artinya neraca ekspor-impor Indonesia dengan negara Rusia mencatat pada tahun 2021 mencapai surplus 239,79 juta dolar Amerika. Tersebut bisa dibilang lebih baik jika dibanding 2020 yang mana Indonesia mengalami defisit mencapai 340,38 juta dolar Amerika. Diketahui nilai ekspor negara Indonesia ke negara Rusia per Januari 2022 juga bisa dikatakan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Januari 2021 yang mengalami kenaikan 60,29%. Adapun komoditas terbesar ekspor-impor Rusia Indonesia yaitu lemak, minyak hewan, karet, serta barang dari karet. Selain itu, ada juga komoditas ekspor lainnya yaitu alas kaki dan barang-barang lainnya. Next, yuk.
Teori keunggulan komparatif David Ricardo. Menurut David Ricardo, proses perdagangan hanya bisa dilakukan oleh sejumlah negara yang bisa memproduksi produk terkait untuk mencapai keuntungan. Suatu negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut, maka masih bisa terlibat dalam perdagangan internasional dan menghasilkan keuntungan apabila bisa melakukan spesialisasi barang atau jasa yang mempunyai biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.